Video kali ini adalah terusan dari video sebelumnya Jakarta-Bandung via Jonggol, yang percobaan Koko serba bisa untuk pecahin personal best record waktu tempuh tercepat Jakarta-Bandung naik motor listrik. Berhubung udah nyampe Bandung, saya mau terusin dengan jalan-jalan ke Pangalengan. Nantinya mau nyobain nginep di Bobo Cabin yang berada persis di tengah-tengah area perkebunan teh. Sayangnya memang di musim akhir tahun seperti ini cuacanya lagi terus-terusan hujan ya. Mohon maaf misalnya videonya sebagian besar isinya kehujanan. Biar gitu, biarkan ini sekalian jadi ajang pembuktian kalau si Polytron Fox R, motor listrik spek touring kesayangan saya yang satu ini, aman banget walaupun kehujanan sama banyak terjang genangan air. Kebetulan waktu sampai di Bandung itu udah agak sore sekitar jam 4-an, jadi selesai saya kulineran tipis-tipis di kota Bandung, baru saya langsung gaspol ke Pangalengan sambil basah-basah kehujanan. Jarak Pangalengan dari kota Bandung itu sekitar 45 km. Masih aman banget kalau mau jalan-jalan di Pangalengan naik motor listrik. Karena ada charging point di posko PLN Pangalengan dan kontur jalannya yang tidak terlalu menanjak seperti ke arah Ciwidey. Kalau soal suhu udara sih, yang pasti Pangalengan ini nggak kalah dingin sama Ciwidey, apalagi Lembang. Ya, kondisi charging di PLN Posko Pangalengan. Ada atapnya, terus dari tadi karena hujan terus mau nggak mau cuma ditutupin sama jas hujan. Gelap banget. Habis saya selesai numpang charging di posko PLN Pangalengan, saya langsung on the way ke arah Bobo Cabin di Pangalengan. Ini memang dia agak melusuk masuk ke dalam karena posisinya memang di tengah-tengah kebun teh. Penerangannya minim, apalagi kalau malam seperti ini. Saya sih nggak khawatir karena lampu kebetulan udah terang ya, pakai bilet 4 biji. Tapi memang ada beberapa bagian jalan yang ada tanahnya, jadi itu bahaya kalau naik motor, apalagi di kondisi hujan seperti ini. Tapi sisanya sih saya nggak ada masalah, dan yang penting bisa sampai ke Bobo Cabin Pangalengan dengan selamat. Oh, ini kalau pagi bagus nih. Ini udah keesokan paginya. Planning awalnya saya kepengen mampir ke Sunrise Point di Cukul, itu Taman Langit. Tapi berhubung mendung, jadinya nggak kelihatan apa-apa nih, mataharinya sembunyi ya. Tapi saya rasa berhubung udah nyampe Pangalengan, udah nyampe sini, dan ya udahlah, kenapa nggak diterusin aja ke Taman Langitnya. Jadi ini akan kembali ke jalan raya yang di Pangalengan lagi. Ini yang di area masih perkebunan tehnya. Seperti dugaan saya, kalau malamnya itu semuanya gelap, biasanya pagi-paginya pemandangannya malah bakal bagus banget. Dan ternyata bener, ini bener-bener hamparan hijau kebun teh semua. Selain area perkebunan teh, ini jadi masih suasana hutan. Nah, saking hutannya, jadi ada beberapa area camping dan penginapan yang lain di sekitar sini. Bahkan ada yang bener-bener di pinggir aliran sungai. Tuh kalinya.
Setelah bergabung kembali dengan Jalan Raya Pangalengan, langsung bisa ditemuin danau atau Situ Cileunca. Sebenarnya banyak sekali ya atraksi permainan yang ditawarkan sama Situ Cileunca ini. Salah satunya itu mini rafting atau rafting ya, untuk di salah satu aliran sungai yang mengarah ke Situ Cileunca ini. Saya kepengen banget rafting, sayangnya saya cuma sendirian. Sementara kalau mau rafting itu butuh 4-5 orang, jadi nggak masuk kos ya, nggak masuk biayanya. Maka dari itu maybe next time kalau nanti saya bersama teman atau keluarga yang lagi kepengen main rafting di Situ Cileunca Pangalengan, baru lebih menarik. Inilah kondisi jalan menuju Taman Langit Pangalengan di area Cukul, mengitari Situ Cileunca. Lalu jalannya tergolong berkelok-kelok, cukup luas untuk 2 mobil seperti ini, dan juga kondisi jalannya untungnya bagus. Jadinya saya justru menikmati perjalanan seperti ini. Ya walaupun ditemani sama gerimis di pagi hari, saya tetap semangat karena ini pertama kalinya saya ke Pangalengan dan kepengen lihat Taman Langit itu seperti apa sih, walaupun saat ini lagi nggak ada matahari dan kondisinya masih gerimis. Jumlah turis atau kendaraan juga nggak banyak. Ini mungkin karena saya perginya di weekdays, ini tepatnya di hari Rabu. Jadi saya syukuri saja kalau kondisinya memang tergolong sepi seperti ini. Bahkan nanti sampai ke Taman Langit ternyata sepi banget. Bahkan ya, sepi banget. Kalau sudah semakin dekat sama area Cukul, ini berarti perkebunan tehnya mulai padat lagi daripada area warung ataupun perumahan warga. Sama ada yang lucu nih, namanya Villa Jerman. Saya bingung karena di map sempat ada tulisan Villa Jerman. Oh, ternyata itu bangunannya terinspirasi dari seperti di negara Jerman sana ya, model arsitektur atau model bangunannya. Lucu bangunannya, tapi kayaknya tidak terbuka untuk publik. Sampai di area perkebunan teh Cukul ini, mulai menuju ke arah Taman Langit. Tapi ya, lagi-lagi saya ini pilih Taman Langit cuma asal pilih dari maps aja. Saya nggak sempat survei lokasinya seperti apa, kondisi jalan menuju sananya seperti apa. Saya cuma taunya coba lihat sunrise point di Cukul ini seperti apa. Oh, Taman Langit yang ada tangga-tangga kayunya, kurang lebih kayak gitu ya. Tapi ternyata saya mau kesini bukannya dapat pemandangan, bukannya bisa ngedrone, malah dapat apes. Pertama motornya jatuh. Habis motornya jatuh, ternyata juga kondisi jalannya nggak terlalu kondusif buat motor karena bebatuan keras. Iya. Aduh. Baru mau nanya si A. Nggak apa-apa. Ya udah jatuh kan mau gimana? Bentar. Ya patah footstep. Oke, A. Mantap. Kurang lebih gitu ya jatuhnya ya. Jatuh kaget waktu dibelokan mau masuk ke Taman Langit ini karena jalannya agak nanjak, terus belok, terus saya nggak sadar kalau ternyata hilang keseimbangan. Untungnya nggak lagi kenceng, pas lagi berhenti aja, tapi tetap aja ngerasa konyol karena jatuhnya jatuh konyol, jatuh kaget. Motornya sih nggak kenapa-kenapa, baret-baret sudah pasti, tapi ini kondisi jalannya ke arah Taman Langit begitu. Dari kemarin ya jalan udah nyampe Taman Langit Pangalengan. Sampai sini rapid semua sama
Saya stay di Taman Langit nggak terlalu lama, cuma numpang nyeruput pop mie aja di sana karena ya kondisinya berkabut dan juga hujan. Lalu saya putusin buat kembali ke Bobo Cabin buat check out dan sekalian siap-siap pulang lagi ke arah Bandung. Ketika gak ada PLN deket-deket sini, tapi nginep di penginapan yang lumayan prestisius, Bobo Cabin ya. Jadi itu bisa numpang ngecas, dipinjemin colokan listrik panjang beserta daya-dayanya. Jadi ini lagi hujan juga, sekalian saya sebentar lagi mau check out. Nunggu sambil check out, ini masih jam 11, ini lumayan nambahin. Tadi sisa 18% soalnya. Jadinya habis ini baru pindah ke kantor PLN Pangalengan. Oke, Pangalengan. Denahnya, kabinnya ada 34 biji. Tadi dapat yang nomor 32. Ya ampun, 32 tuh jadi ujung banget nih. Ujung banget, buntu. Benar-benar perkebunan teh di tengah-tengahnya. Gua sampai ke nomor 32, turun dulu tangga segitu banyak. Kalau turun banyak berarti pas keluar naiknya banyak. Ini 25, 26. Gini ya bentuk cabinnya ya semua ya. Ini pas jam makan siang, saya sempat mampirin ke rest area KBPS Pangalengan. Cuma nggak saya rekam karena ternyata stok susunya lagi rata-rata pada habis. Jadi cuma ala kadarnya aja. Yang penting saya udah mampir, saya udah melepas rindu sama susu-susu si KBPS Pangalengan yang lagunya kayak gitu ya. Susu nasional ya salah satunya. Jadi nggak dapet susu nasionalnya, saya pun turun lagi balik ke arah Bandung. Jadi kurang lebih pemandangan dari jalan Pangalengan Bandung itu sebenarnya seperti ini. Sayangnya yang waktu malam berangkat itu sambil hujan jadinya nggak terlalu kelihatan apa-apa. Jalan pulang ke arah Bandung pun sambil ditemenin hujan, dari gerimis lama-lama lebat juga. Ya saya sih senang-senang aja karena kebetulan saya nggak khawatir kalau kehujanan dan ditambah jalannya kan berkelok ya, jadi bikin fun to ride, jadinya masih tetap menyenangkan kondisi jalan walaupun hujan. Itu dulu ya video dari saya jalan-jalan ke Pangalengan. Akhirnya saya ngerasain ke Pangalengan suasana gunung di Bandung yang lain. Kalau yang sebelumnya saya udah ke Ciwidey, kali ini ke Pangalengan. Berarti lain kali harus cobain daerah tinggi Bandung yang lainnya, misalkan Lembang atau mungkin sampai ke Garut. Kondisi trafiknya pun sepi, jadinya saya nikmatin ini sampai nanti ya macet menjelang soreang ya seperti itu. Apalagi suasananya udah sore pas jam pulang kantor. Yang pasti habis ini saya langsung pulang lagi ke Jakarta, nanti lewat Puncak. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Iya, odong-odong.
Iya udah modus. Setel lagu. Wihuu. Kan asik kalau turun. Lucu juga bentuk